Dia mengaku bahwa sering banget diganggu oleh arwahnya si anak kecil tadi. Nah, selain itu ada juga cerita lain dari Ghost Adventure ketika mereka lagi menyusuri pulau itu, katanya mereka itu sering mendengar selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Kalau minggu lalu aku udah membahas tentang kisah nyata dari boneka Chucky. Kalau kalian belum nonton, bakalan aku taruh linknya di description box. Jadi habis nonton ini, kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya. Dan di video kali ini, di video Sabtu Horor, nggak jauh-jauh sama hal-hal yang berbau horor dan juga berbau boneka kayak minggu lalu. Dan video ini untuk kalian yang suka banget traveling, menjelajahi tempat-tempat baru, apalagi kalian yang suka datang ke tempat-tempat horor. Mungkin video ini dan tempat ini akan menjadi satu referensi untuk kalian yang mau liburan atau traveling dan bisa menempatkan tempat ini sebagai wishlist kalian untuk di next trip. Next trip gak tuh? Tempatnya bukan di Indonesia, tapi di Meksiko. Namanya adalah Pulau Boneka. Dan yap, di video kali ini aku akan menceritakan tentang Pulau Boneka yang ternyata menyimpan cerita horor, cerita misteri, dan juga cerita tragis di balik Pulau Boneka. So, langsung aja kita dengarkan ceritanya sama-sama. Pulau Boneka atau yang namanya disebut dengan, aduh bentar, ribet banget nih, minta bantuan Google Translate dulu ya. La Isla de las Muñecas. Pulau yang akan aku ceritakan ini terletak di pedalaman, bentar, tolong Google Translate bacain dulu. Xochimilco. Dan dari namanya aja, yaitu Pulau Boneka, pasti kalian bisa bayangin bahwa isinya dari pulau itu ya pastinya ada banyak boneka-boneka yang terletak di dalam pulau tersebut. Tapi jangan pernah bayangin kayak, pasti pulaunya lucu banget, banyak boneka-boneka lucu, kayak wahana istana boneka gitu. Tidak sayang. Justru boneka-boneka yang ada di Pulau Boneka ini, banyak boneka yang digantung, yang kondisinya banyak boneka yang rusak, banyak yang gak ada kepalanya atau cuman kepalanya doang. Karena boneka-boneka yang ada di sini tuh kebanyakan adalah boneka-boneka yang tidak terawat selama bertahun-tahun. Jadi yang pasti bonekanya jadi rusak, berdebu, kotor, membuat kesan menyeramkan dibandingkan dengan menggemaskan. Dan dimulai dari sejarahnya sendiri, konon pulau ini tuh dijaga oleh seorang lelaki yang bernama Don Julian. Don Julian Santana Barrera yang lahir di La Asuncion, Meksiko. Nah, katanya kabarnya dia itu meninggalkan istri dan anaknya, dan kabarnya dia pindah ke Pulau Boneka ini di tahun 1950. Yang tentunya di tahun 1950 itu masih belum menjadi Pulau Boneka, masih menjadi pulau biasa di suatu pedalaman Meksiko. Hingga akhirnya pada suatu hari, katanya si Julian ini melihat ada 3 anak kecil, dan satu diantaranya itu ada gadis kecil yang tenggelam di sebuah danau di sekitaran pulau tersebut. Namun sayangnya, walaupun Julian sudah melihat si gadis kecil tersebut, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa dan menyelamatkan gadis kecil tersebut. Akhirnya si anak kecil tadi meninggal karena tenggelam. Terus setelah beberapa hari setelah si Don Julian ini melihat kejadian si anak kecil tadi tenggelam, dia mengaku bahwa sering banget diganggu oleh arwahnya si anak kecil tadi. Kadang katanya dia bisa mendengar suara-suara ketawa dari seorang anak, padahal di sekitarnya dia itu nggak ada anak kecil sama sekali. Ada juga suara anak kecil yang lagi nyanyi, dan juga ada yang sampai manggil-manggil namanya si Julian ini. Bahkan katanya juga nggak jarang kalau si arwah anak kecil ini sering menampakkan dirinya di depan Don Julian. Nah, karena sering diganggu sama si arwahnya anak kecil tadi, akhirnya si Julian ini ngerasa stres dan juga ketakutan. Ya jelas lah ya, siapa yang nggak stres sama ketakutan dihantuin sama arwah anak kecil kayak gitu.
Dan akhirnya makin lama si Julian ini mencari cara untuk bisa menenangkan arwah anak kecil itu. Dan dari sinilah pulau boneka itu berawal. Jadi awalnya si Julian ini mencoba untuk menggantung boneka-boneka di pohon-pohon yang ada di pulau tersebut. Dengan harapan si anak kecil ini gak gangguin si Julian lagi. Tapi sayangnya hal itu jadi sia-sia karena ternyata katanya arwah anak kecil itu masih gangguin si Julian. Justru karena masih digangguin itu, lama-kelamaan Julian jadi makin terobsesi untuk mencari boneka, untuk menggantung boneka dan menenangkan arwah anak kecil tersebut. Dan katanya boneka-boneka yang udah dikumpulin sama si Julian ini dia dapetin dari boneka-boneka yang udah dibuang di tempat sampah yang dia temuin di jalan-jalan. Pokoknya setiap si Julian nemu ada boneka yang terbuang, maka dia akan memungut boneka tersebut dan menggantungnya di pohon-pohon di pulau tersebut. Makanya kondisi bonekanya itu kadang ada yang udah rusak, udah nggak lucu lagi selayaknya boneka-boneka lain. Dan ternyata boneka ini udah dikumpulin sama si Julian selama 50 tahun lamanya. Dan akhirnya sampai di tahun 2001, menurut cerita si keponakannya Don Julian ini yang bernama Anastasio Santana itu lagi ngunjungin Julian di pulau tersebut. Nah setelah si Anastasio ini sampai ke pulau itu dan akhirnya ketemukan sama si Don Julian ini, akhirnya Anastasio ini ngajakin si Don Julian buat mancing dan ngobrol-ngobrol sama si Julian. Nah, di tengah-tengah mereka ini lagi mancing dan lagi ngobrol, si Julian ini cerita ke keponakannya, katanya dia lagi mendengarkan ada suara-suara yang manggil namanya si Julian. Dan Julian ini seremnya juga dengar ada anak kecil yang manggil dia buat ikut nyebur ke dalam danau tempat mereka mancing tersebut. Nah, tapi si Anastasio ini ngaku enggak ah,
Dah.